Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa di rumah, semoga sehat selalu ya. Nah, saya saat ini berusukan. Ini berada di kelurahan paling selatan di Kota Bangil, Pasuruan ya. Jadi di abad 19 tempat ini ada suatu kisah yang sangat melegenda, bahkan ceritanya sampai sekarang masih tersimpan jelas di memori para warga di Dusun Begaca, Kecamatan Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ada seorang yang sakti mandraguna. Dari agresi militer, dari agresi Cokroningrat, Pulau Madura, beberapa kebanyakan warga diboyong ke Pulau Jawa untuk menjadi buruh tebu ya, penggilingan tebu atau menjadi petani tebu di daerah Bangil ini, teman-teman. Suatu hari ada seorang mandor yang sakti mandraguna. Di zaman itu pemerintahan Belanda VOC sedang melakukan panen tebu dan harus mendapatkan hasil yang cukup besar, sehingga VOC memberikan suatu siasat untuk membeli lahan-lahan warga dengan secara murah dan secara paksa, teman-teman. Tokoh ini muncul untuk membela rakyat kecil dan paling membangkang kepada VOC. Disitulah yang bernama Sagiman, terkenal dengan pendekar yang sakti, tidak menghendaki VOC untuk membeli lahan-lahan warga secara murah. Belanda marah sehingga semua dari kaki tangan Belanda diperintahkan untuk membunuh Sagiman. Sagiman yang terkenal seorang pendekar dan raja tega, teman-teman, membantai semua bawahan dari VOC, yaitu seorang Markus beserta kawan-kawannya pada waktu itu dibantai oleh Sagiman. Disitulah karena Sagiman, seorang yang benar-benar membela rakyat kecil dan pandai bertarung, dalam tutur warga terkenal dengan istilah sangkrah, dan lambat laun menjadi Sakera. Di depan kita lah suatu makam yang melegenda, bersejarah. Sakera, seorang dari Pulau Madura yang membela rakyat kecil untuk melawan VOC. Namun Sakera yang hanya seorang diri membela rakyat kecil ternyata dihianati oleh temannya yang bernama Ajis. Ajis diiming-iming harta yang cukup besar oleh Belanda, sehingga Ajis, teman akrab dan seperguruan Sakera, melakukan siasat untuk menangkap Sakera. Diketahuilah kelemahan ilmu dari Sakera. Sakera dipukul oleh
Janur Kuning teman-teman, dan disitulah Sakera tumbang dan dipenjara dalam suatu ruangan 2 kali 2 meter. Sakera digantung di Dusun Bekaca, Kelurahan Kolorsari, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dan inilah makam dari seorang pejuang pembela rakyat kecil dari Pulau Madura yang terkenal dengan Raja Carok yang bernama Sakera. Teman-teman, beberapa cerita dari tutur warga yang meskipun tidak secara paten berada dalam buku sejarah, namun Pak Sakera cukup terkenal di Kelurahan Kolorsari ini, teman-teman. Ini adalah makam dari Sagiman yang terkenal dengan Pak Sakera. Jadi Pak Sakera itu dalam melawan Belanda, banyak bawahan-bawahan Belanda yang dibunuh oleh Pak Sakera dengan senjata celuritnya. Karena Pak Sakera memang keturunan Bathara Karang, teman-teman, keturunan Ningrat, berdarah biru. Dia tidak segan-segan menantang Carok ketika martabat dan harga diri dari dirinya sendiri beserta kawan-kawannya yang tertindas ditindas oleh Belanda, teman-teman. Nah, Pak Sakera di penjara dalam ruangan 2 kali 2 meter di suatu penjara lama di Bangil ini, dan Pak Sakera meninggal menurut dari cerita tutur warga dengan secara digantung oleh Belanda. Sangat tragis, teman-teman, tapi namanya harum sampai sekarang. Disitulah perjuangan dan pengorbanan Pak Sakera yang masih melekat dalam warga di Bangil ini. Kita coba mendekat ya. Nah, di sini teman-teman, ketika malam maupun hari-hari tertentu, banyak peziarah yang datang ke sini mendoakan Pak Sakera, Raja Carok dari Madura di abad 19. Jadi kata Carok itu, teman-teman, itu adalah suatu pertarungan untuk membela harga diri. Ketika harga diri ditindas, maka lebih baik mati. Begitulah secuil pepatah dari orang-orang Madura. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sepertinya untuk bunga-bunga di sini masih segar, dan kemungkinan dari beberapa hari belakangan ini masih banyak orang yang berziarah ke sini ya, untuk mendoakan Pak Sakera. Jadi wilayah ini ya, wilayah ini teman-teman, dulunya itu adalah merupakan perkebunan tebu dan berdekatan dengan pabrik penggilingan tebu yang bernama Kancil Mas di daerah Bangil ini. Dan saat ini sudah menjadi pemakaman umum. Jadi wilayah ini dulunya menyimpan sejarah yang cukup panjang, dan pastinya banyak pertumpahan darah dari orang-orang pribumi, tentunya para pahlawan daerah, termasuk Pak Sakera ini adalah pahlawan daerah, teman-teman. Tidak begitu terkenal dalam sejarah nasional, tapi di beberapa wilayah, terutama di Pulau Madura dan terutama juga di daerah Bangil ini, Pak Sakera itu terkenal seorang pahlawan. Nah, meskipun meninggalnya secara digantung,
Namun itulah bentuk dari suatu perjuangan. Tidak ada suatu perjuangan yang mulus, pasti akan mengorbankan baik itu harta, nyawa, beserta tahta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.